Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, semoga sehat semua. Dan kali ini kita akan masuk ke part 4. Jadi ini kita pokoknya masih bersambung lah dari part 1, part 2, part 3. Nah sekarang masuk ke part 4 ya. Terima kasih untuk kesediaannya menunggu nih sampai part 4 ini. Semoga bermanfaat, nah intinya seperti itu. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang terlebih dahulu. Juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu nih notifikasi selanjutnya ya. Otomatis nanti ada part 5, part 6 dan seterusnya ya. Nah ini teman-teman, ini saya ngomong apaan ya? Buat teman-teman nih ya, dan juga satu lagi hal yang paling penting, ketika nanti ada komen yang nggak jelas, maksudnya kok ngeblur ya videonya, karena memang pengaturan Anda yang salah ya. Jadi belum diatur ke arah ke video yang pixelnya itu harus diatur dulu. Nah caranya seperti ini. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Oke teman-teman ya, jadi harus diatur seperti itu supaya nanti nggak ngeblur caranya ya. Nanti harus pilih yang 480p atau pixel ya, supaya nanti jelas lihatnya di HP terutama. Oke langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan. Oh ya, jangan lupa kita tetap kritis di sini. Saya tetap menerima komentar dari Anda, saya tetap menerima kritik dari Anda dan juga kritis ya, supaya nanti kritis itu maksudnya nanti ketika melihat atau menonton video ini nanti ada yang salah ataupun ada yang kurang, silakan dikritisi di kolom komentar ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, bukan saya yang di sini paling pintar karena saya menyediakan materi, bukan, tapi kita sama-sama belajar di sini. Oke? Langsung aja kita masuk ke pembahasan nomor selanjutnya, itu nomor 31 ya. Pengertian multimedia pembelajaran menurut Hagbard tahun 96 adalah: A. Mengintegrasikan dua atau lebih media dalam pembelajaran. B. Karakterisasi tampilan unsur teks, gambar, suara, animasi, dan video yang diorganisasi dalam suatu program yang terintegrasi. Atau C. Penggabungan media pembelajaran analog dan digital untuk menyajikan tampilan yang efisien, efektif dan berdaya guna. Atau yang D, suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. Atau yang E, menggabungkan media teks, video, grafis, suara, animasi, dan interaktif secara terintegrasi. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. Jadi Hagbard tahun 96 ini menekankan bahwa hypermedia dan juga hypertext itu termasuk multimedia interaktif berbasis komputer. Ingat ya, di sini ada kata-kata berbasis komputer. Nah, di sini ini ya, suatu program berbasis software komputer ya yang saling terintegrasi ya. Jadi antara teks, gambar, audio, dan video atau animasi dalam satu kali tayang presentasi. Bukan yang E ya. Nanti mungkin di sini. Nah, di sini yang B sama E memang hampir sama kalimatnya, tetapi di sini tidak menyebutkan bahwa dia menggunakan suatu program atau software komputer. Oleh karena itu, padahal yang namanya multimedia itu pasti menggunakan komputer, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah paham di sini. Oke. Langsung lanjut ya, nomor 32. Konsep Cam dan Dayton tahun 85, manfaat media pembelajaran itu apa? A. Sebagai lebih efisien dan biaya produksi, lebih efisien biaya produksi. Nah, saya salah baca ya. Yang B. Lebih menghemat tenaga dan waktu dalam proses pembelajaran. C. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. D. Penyampaian materi ajar lebih mudah. Atau yang E. Meningkatkan profesionalisme guru. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi proses pembelajaran menjadi lebih interaktif ya. Jadi media pembelajaran menurut Cam dan Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan oleh perorangan, kelompok ataupun kelompok pendengar yang besar jumlahnya
yang besar jumlahnya, yaitu untuk memotivasi minat dan tindakan, menyajikan informasi, dan juga memberikan instruksi. Penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung, yaitu pertama adalah penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran lebih menarik, pembelajaran lebih interaktif, dan lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat disingkat atau dipersingkat. Ya, jadi di sini lebih condong ke yang C jawabannya, karena di sini sudah menyebutkan lebih interaktif ya. Kalau di sini bukan biaya produksi tapi lebih hemat waktu, bukan biaya produksi sebenarnya. Oke, itu teman-teman ya. Nomor 33, lanjut ya. Media pembelajaran berikut yang memiliki relevan tinggi untuk mengajarkan keterampilan prosedur adalah A. Media gambar berseri, B. Program video instruksional, C. Modul pembelajaran, D. Program slide suara, atau yang E. Media grafis terstruktur. Ingat ya, ini udah ada kelihatan banget nih keterampilan prosedur, berarti lebih jawabannya adalah yang B, betul. Jadi media audiovisual ya. Jadi video instruksional itu lebih masuk ke media audiovisual. Jadi media audiovisual merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Asyar dalam tahun 2011 halaman 45 itu mendefinisikan bahwa media audiovisual adalah jenis media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses kegiatan ya. Karena ini relevannya tinggi, jadi supaya anak tuh bisa langsung praktek, otomatis nanti bisa melihat videonya secara langsung. Oke, langsung nomor 34. Desain tampilan multimedia kata-kata, gambar, dan video yang disajikan saling berdekatan dalam satu slide merupakan penerapan prinsip apa? A. Kesinambungan waktu. Nomor B, yang B, modalitas belajar. C. Kesinambungan spasial. D. Koherensi. Atau E. Redundansi. Ya, jawabannya adalah yang kesinambungan spasial ya. Jadi dalam prinsip kedekatan spasial atau kesinambungan spasial, ketika ada gambar yang dilengkapi dengan teks, maka teks tersebut tuh harus menjadi satu kesatuan dari gambar tersebut. Jangan menjadi sesuatu yang terpisah. Siswa juga lebih mudah memproses kata-kata dan gambar dalam memori kerjanya pada saat bersamaan, seperti itu. Ya, jadi misalnya gambar bola, berarti nanti ada gambar bola kemudian tulisannya di bawahnya, seperti itu. Oke, langsung 35. Bahan ajar non-cetak atau digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non-cetak yang menarik. Bahan ajar non-cetak berikut ini yang 100% dikembangkan menggunakan komputer adalah A. Program simulasi, B. Audio pembelajaran, C. Multimedia pembelajaran interaktif, D. Video pembelajaran, atau yang E. Program radio edukasi. Ya, jawabannya adalah yang C ya, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi multimedia interaktif itu adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol. Nih kok kayak gini, kepisahnya salah banget nih. Alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif yaitu multimedia pembelajaran interaktif dan juga aplikasi game dan lain-lain ya. Kalau video pembelajaran gimana? Bisa kan lewat HP, kita ada kan aplikasi yang membuat video kan, tapi tanpa komputer, itu melalui HP ya. Jadi ini nggak masuk, oleh karena itu jawaban yang C ya, karena multimedia pasti menggunakan komputer. Seperti itu. Oke, nomor 36. Langkah pertama dalam mengembangkan program audio pembelajaran. Ingat ya, langkah pertama. A. Judgment expert. B. Shooting. C. Menulis naskah program audio. D. Dubbing. Atau yang E. Mengemas produk program audio. Ya, jawabannya adalah yang C ya, dengan menulis naskah program audio ya. Jadi persiapan produksi dijabarkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menulis naskah dan juga mempelajari naskah tersebut. Kemudian memperbanyak naskah, memilih pemainnya siapa gitu kan, nanti yang berhubungan dengan dubbing ini, menghubungi studionya, kita rekaman di mana gitu kan ya. Memulih musik dan juga sound, berarti ini mengolah ya. Kemudian mengadakan latihan, baru yang terakhir ini kurang satu harusnya, mengemas menjadi produk program audio. Ini terakhir sebenarnya ya kan. Seperti itu.
Oke, nomor 37 ya. Bahan ajar memegang peranan penting bagi guru. Satu di antaranya adalah A. Menambah pengetahuan tentang materi. B. Menjadi sumber ilmu pengetahuan guru. C. Menjadi bahan sarana komunikasi pembelajaran. D. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Atau yang E. Memberikan pegangan ketika bertugas mengajar. Ya, jawabannya adalah yang D ya, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi pengembangan bahan ajar yang bermula dari konvensional menuju inovatif menjadi sangat penting karena akan membantu proses pembelajaran guru itu sendiri, terutama untuk membantu siswa dalam belajarnya agar menjadi tertarik dan merasa menyenangkan. Apabila siswa telah merasa senang dalam belajarnya, dengan demikian semangat belajar pun akan meningkat. Kunci dari pengembangan bahan ajar yang inovatif terletak pada kreativitas guru itu sendiri. Ya, jadi lebih ke efektivitasnya. Ya, bahan ajar. Entah buku itu dibaca di kelas, entah buku itu tidak dipakai di kelas, ya kan? Tetapi yang jelas guru perlu yang namanya bahan ajar, seperti itu. Oke ya, jadi lebih condong ke yang D jawaban saya ya. Oke, lanjut ya, nomor 38. Bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersikap lengkap, yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk digital disebut A. Buku teks non-cetak. B. Buku elektronik. C. Modul kinerja guru. D. Buku lembar kerja elektronik. Atau E. Modul digital atau elektronik. Ingat ya, di sini bahan ajar loh ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah yang E ya, modul digital atau elektronik. Jadi modul elektronik itu adalah suatu bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam bentuk elektronik yang bersifat self-instruction ataupun self-contained ataupun stand-alone ataupun adaptive dan juga user-friendly yang memuat satu materi pembelajaran gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri untuk siswa, guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu adalah self-contained. Makna dari prinsip self-contained tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks di mana siswa berada. C. Bahan ajar tersebut mudah digunakan, komunikatif, dan mudah ditemukan siswa. Atau yang D, bahan ajar itu dapat mengajar atau dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. Atau yang E, bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi bahan ajar itu telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang dikuasainya. Jadi self-content sendiri itu adalah seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, pokoknya menyeluruh lah ya. Oke, lanjut nomor 40. Untuk sekolah di daerah yang sulit dan belum bisa mengakses internet karena belum bisa teralir listrik dan keterbatasan fasilitas penunjang lainnya, bahan ajar non-cetak yang efektif digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Ingat ya, tanpa ada listrik dan juga keterbatasan fasilitas lainnya. Ya, jadi bahan ajar non-cetak yang dapat digunakan untuk apa? A. Program radio pendidikan. B. Modul elektronik atau buku sekolah elektronik. Atau C. PowerPoint presentation. Atau D. e-book atau buku elektronik. Ini kelihatan banget Indonesianya ya. Oh bukan, orang Jawanya. Yang E. Program video pembelajaran. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang A ya, program radio pendidikan. Jadi radio edukasi adalah stasiun radio yang menyajikan komposisi acara siaran pendidikan baik formal maupun non formal, informasi atau berita pendidikan dan juga hiburan dan acara pendidikan yang mendidik atau edutainment. Tapi di sini kenapa kok radio? Padahal radio
kan bisa dipasang baterai, ya kan? Jadi ini adalah tanpa listrik masalahnya, belum teraliri listrik. Kalau BSE ini kan berarti adalah fasilitas penunjang lainnya, yaitu berikan dengan internet di sini. Jadi siswa harus mendownload dulu terlebih dahulu, ya kan? Nggak mungkin. PPT butuh listrik, ya kan? E-book lagi e-book ya. Salah. E-book ya, jadi mengakses internet juga. Program video pembelajaran juga lewat akses internet, ya kan? Dia bisa lihatnya dari mana, ya kan? Atau mungkin listrik di sini, ya kan? Dia nggak ada listrik, ya kan? Oleh karena itu dia itu menggunakan program radio pendidikan. Oke teman-teman ya, terima kasih. Cukup sekian, kita lanjut di part 5. Tetap pantengin terus channel ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, pokoknya intinya dari segala ucapan tadi yang mungkin nggak pas lah intinya ya. Dan juga buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi, terutama di part 5-nya ini kapan tayangnya ya. Karena saya biasanya tayangnya itu pagi, jam 4 pagi biasanya saya tayangkan videonya, supaya nanti pagi-pagi udah fresh nih setelah sahur ya teman-teman. Langsung bisa belajar lah intinya seperti itu. Dan juga jangan lupa saya tetap menerima kritik, saran, dan juga tetap kritis ya, sifat kritis tetap dibangun, supaya nanti saya juga kalau ada yang salah silakan langsung dikritik aja di kolom komentar ya. Terima kasih, ketemu lagi di part 5 selanjutnya di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.